Para business leaders dan intellectual business community, kita sampai pada segmen terakhir diskusi kita, Making Better Investment at the Base of Pyramid dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2009, dan kita masih bersama Ibu Dewi Motik Pramono. Ibu Dewi, sampai pada sesi terakhir nih, kita nih most of us sudah punya bisnis sendiri, ataupun kita sudah bekerja, ataupun whatever, kita kerja di perusahaan ataupun kita punya bisnis sendiri, tapi kita pengen juga membantu masyarakat level bawah untuk bisa meningkatkan entrepreneurship-nya. But at the same time, wajar dong kita sebagai business people ataupun kita menjalankan perusahaan kita sebagai pegawai ataupun owner, kita juga ingin dapat untung dari sana. Ya, jadi win-win lah ya. Ibu punya contoh nggak, Bu, yang bagaimana hal ini bisa terjadi dengan baik gitu? Saya kebetulan sekarang dekat sekali dengan Rose Brand, ya. Rose Brand. Salah satu tepung ya, tepung, ada tepung beras, ada segala macam, ada tepung segala macam untuk kue-kue basah. Kebetulan karena saya mengajar entrepreneur di bidang jasa boga, itu saya banyak sekali. Saya selalu bilang, Pak, Bapak tuh apapun juga orang harus beli tepung Bapak. Tapi Bapak juga mesti kasih dong kesempatan kita juga bagaimana menikmati untuk kemurahan. Jadi kita dapat price harga yang murah kalau dari Rose Kita Brand. tuh siapa nih, Bu? Ikatan Ahli Boga atau Jasa Catering Indonesia, Asosiasi Jasa Catering. Jadi tukang-tukang masak nih kumpul ke sana, kita dapat. Kemudian juga pendidikan gratis. Jadi umpamanya ada menu-menu baru dari Nila Chandra kemarin, saya katakan, Ibu kan jago masak, Ibu buatnya bagus, rapi sekali, kuenya itu rapi sekali untuk masakan-masakan jajan pasar kita. Ajarin dong, nggak bayar. Tapi kan kalau nggak bayar kan kita waktu latihan masak juga pakai dia punya. Bisanya kan? Pakai itu ya? Nggak juga sih, bisa pakai yang, tapi emang mesti diakuin ya, emang lembut. Jadi di situ kita sama-sama, tapi kita karena kita dalam asosiasi satu grup yang besar yang terus dari 33 di Persada Nusantara di provinsi juga ada. Nah itu langsung dikasih kesempatan kita mendapatkan diskon besar untuk pembuatan dengan memakai itu, kan itu win-win maksudnya. Jadi kita jadi PR dia, tapi juga kita juga dapat ilmu banyak dari dia, dan kita juga dapat harga yang murah. Iya, itu bagus sekali ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali kesempatan sebenarnya untuk membuat mereka dalam tanda kutip jadi salesman kita. Ya, sama kita juga di Mustika Ratu, Sari Ayu itu juga begitu, Pak. Di Jamu juga begitu. Jadi diajarin tentang pendidikan pelatihan jamu gendong yang bersih, yang rapi, higienisnya diperhatikan. Itu langsung juga memakai produk-produk anggota Jamu. Jadi di sini saya katakan kalau mau aja pengusaha besar turun tangan, Pak. Atau juga tadi kita ada koperasi simpan pinjam. Karena banyak sekali koperasi dari Kowapi, Pak, Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia, ada uang lebih, masukin ke bank bunganya cuma berapa, Pak. Tapi kalau kita masukin ke dalam koperasi simpan pinjam, itu kan bunganya kita alhamdulillah. Karena apa? Profit sharing, kita bilang kamu berapa, kita ini dapat keuntungan berapa, kita bagi. Jadi di sini koperasi simpan pinjam itu bisa jalan bagus karena kita selalu maaf ngomong nggak sombong, Pak, pokoknya di bawah 1 M ya, Bu, Pak ya, itu detaknya bisa dapat dapat pinjaman. Contoh, kayak aduh aku lagi butuh gini, kita bilang, saya bilang udah deh, saya lihat orangnya, saya bisa percaya ada sertifikat apa, nggak ada sertifikat. Biasanya mereka dengan gak usah tanya, udah deh gelang aja copotin deh, gelang dicopotin aja. Kalau udah 4 potong gelang 400 gram udah berapa, ngerti nggak? Jadi sederhana, Pak. Jadi bukan sesuatu yang repot. Karena mereka atau STNK atau sertifikat tanah. Jadi di sini saya selalu mengatakan yang paling penting dalam dunia usaha menengah kecil itu adalah modalnya cepat, waktunya on time, nggak berbelit-belit. Udah, alhamdulillah. Dan kalau dalam koperasi simpan pinjam, kan kita saling kenal. Tuh jangan kasih pinjam tuh itu orang tuh nggak balikin. Karena sekali langsung ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya. Tapi kalau bisa dipercaya, tuh enak tuh cepet. Misalnya gampang deh, cepet jual juga balik. Jadi kita langsung, karena mau dong bantu teman yang pasti insya Allah selama ini ada keuntungan. Semua orang juga mau cari untung. Kenyataannya di lapangan kalau kita melakukan hal seperti itu, ada halangan dari pihak ketiga nggak sih, Bu? Misalnya kita mau membantu masyarakat, nanti ada pejabat lah atau apa yang minta bagian lah atau gimana?
Ini kalau saya pikir kalau yang namanya koperasi simpan pinjam itu nggak ada bagian karena memang kita pemilik kita bersama. Jadi saya merasa bahagia sekali bahwa koperasi simpan pinjam yang selama ini kami kerjasama dengan satu bank yang mendukung, ini alhamdulillah Pak. Cuma saya lagi mikir supaya kalau kita bisa, kita akan lepas dari bank. Kalau kita memang sudah berjalan dengan bagus, kita udah hampir 10 tahun sekarang ini, lebih ya. Ini kita udah bisa 20 tahun mungkin Pak. Udah lebih, kita udah bisa lepas karena kita udah tahu cara sistemnya. Kan tadinya kita nggak ngerti sistem koperasi simpan pinjam yang didukung sama bank. Tapi sekarang makin lama kita makin pinter. Jadi saya pikir kami kalau ada keuntungan, ya mau dibilang itu kayak koperasi simpan pinjam bersifat dan melaksanakan bank, pengkreditan, tapi dengan profit sharing. Oke, jadi para business leaders dan intellectual business community, kita harus akhiri diskusi kita hari ini yang menarik bersama Ibu Dewi Moti Pramono tentang bagaimana kita bisa lebih membantu masyarakat untuk meningkatkan entrepreneurship, dan topik kita didukung oleh artikel dari Harvard Business Review yang memberikan gambaran measurement seharusnya bagaimana sih kita bisa mengevaluasi satu usaha kita mendukung entrepreneurship itu bernilai positif atau tidak. Jangan hanya kita menilai dari orang yang kita bantu, tetapi juga kita harus menilai dari buyer yang membeli produk dari orang yang kita bantu, dan juga efeknya kepada masyarakat, termasuk bahkan sampai kepada efek traditional ataupun budaya masyarakat yang bisa berubah kalau kita mendukung entrepreneurship di daerah tersebut, bisa berubah ke arah positif ataupun ke arah negatif. Itu semua yang harus kita evaluasi bersama untuk kita lihat apakah usaha kita tidak hanya membantu satu orang tapi kemudian merusak desanya, tetapi hendaknya usaha kita membantu orang tersebut dan juga membantu desanya secara keseluruhan. Dan dari kita diskusi kita tadi, kita banyak belajar dari Ibu Dewi Moti Pramono bagaimana kita mendukung entrepreneurship dalam level yang nyata gitu ya. Bagaimana kita melatih TKW misalnya, ataupun kita dalam kapasitas kita sebagai pengusaha, kita melibatkan masyarakat kecil, kita dukung mereka dengan training dan pelatihan menggunakan produk kita sehingga mereka bisa menjadi. Rasanya saya nggak sombong Pak, saya ke daerah manapun juga kota-kota kecil di Indonesia, alhamdulillah murid saya di mana-mana. Itu yang saya merasakan bahagia sekali. Sehingga kita juga membantu mereka, at the same time kita mendapat keuntungan dari usaha kita. Saya kira itu wajar saja dan itu halal saja, win-win, bahwa mereka untung, kita juga mendapatkan profit kita dan perusahaan kita makin maju juga. Demikianlah para business leaders dan intellectual business community, kita akhiri diskusi kita kali ini berjudul Making Better Investment at the Base of Pyramid bersama Ibu Dewi Moti Pramono. Kita beri tepuk tangan.